Anwar Musadat, peserta Latsar dari gelombang kelima. Inilah tugas yang dituju dari pembuatan mind mapping. Berikut akan saya paparkan tentang mind mapping yang telah saya buat tentang modul 1, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dengan penuh kesadaran warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Kebangsaan, kita akan mempelajari tentang sejarah dari bangsa Indonesia yang diawali pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu berdirinya Budi Utomo, organisasi pertama yang dianggap sebagai awal dari kebangkitan bangsa Indonesia. Kemudian berlanjut pada tanggal 25 Oktober 1908, berdirilah Perhimpunan Indonesia. Ini adalah pertama kalinya digunakan kata Indonesia, bukan lagi sebagai Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu Kongres Pemuda pertama. Ini adalah kongres dari kumpulan pemuda dari seluruh Indonesia yang menyepakati beberapa hal. Salah satunya adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda ini disepakati adanya Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu dibentuknya BPUPKI. Ini diawali dalam kondisi kritisnya Jepang yang berada pada Perang Dunia Kedua, sehingga diharuskan atau didesak untuk membuat sebuah badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya itu pada tanggal 7 Agustus 1945 itu dibentuknya PPKI. Ini diawali dengan kondisi Jepang yang semakin kritis, sehingga para founding father kita menyepakati tentang dibentuknya PPKI. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 ini dicetuskannya proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Ini adalah dianggap sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan sidang PPKI satu hari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah sebagai resminya berdiri negara Indonesia, yaitu dengan dihasilkannya beberapa keputusan, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan selanjutnya dalam wawasan kebangsaan kita akan mempelajari tentang 4 konsensus dasar atau 4 pilar, dikenal sebagai 4 pilar, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, ideologi kita. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu, yaitu karena kita itu beragam sehingga perlu dicetuskan sebuah semboyan, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NKRI sebagai pemersatu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kita itu sangat beragam, daerahnya terpisah oleh beberapa pulau, bahkan ribuan pulau, sehingga diperlukan pemersatu bangsa. Kemudian dalam wawasan kebangsaan juga kita masih akan mempelajari tentang identitas atau simbol kedaulatan dari bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bendera. Tentu kita tahu bahwa bendera kita adalah bendera Sang Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Kemudian bahasa kita adalah bahasa Indonesia sebagai pemersatu, karena kita memiliki beragam bahasa. Jika tidak ada bahasa yang menyatukan, maka kita akan kesulitan dalam berkomunikasi antar suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya.
Kemudian lambang negara, yaitu lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, yang memiliki makna dari jumlah sayap dan bulunya, yaitu 1708-1945. Dan kemudian lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman, yang pertama kali diperdengarkan melalui lantunan biolanya pada acara Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda kedua. Dan selanjutnya adalah bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan dari warga negara, baik itu perorangan maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan didasarkan oleh Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Untuk sejarah bela negara, ini dapat kita pelajari bagian yang penting diawali, yaitu pada agresi militer Belanda kedua, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Ini Belanda kembali mencoba untuk menjajah Indonesia, dan dalam hal ini Belanda meluluhlantahkan, bahkan Jogja berhasil dikuasai, dan Presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil ditawan. Namun di tengah dari gentingnya dari keadaan pemerintahan Indonesia, kemudian berdirilah yang namanya PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Desember 1948. Dan pada tanggal 19 Desember 1948 ini pula ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Dan kemudian setelah kita mengetahui sejarah, tentunya dalam hal bela negara kita harus mengetahui apa saja ancaman yang mengancam dari kedaulatan kita. Yang pertama, dari ancaman ini bisa berasal dari luar negeri. Ini mungkin bisa berupa peperangan dari negara lain ataupun hal yang lainnya. Dan ancaman juga bisa berasal dari dalam negeri, bisa berupa ego sektoral, bisa berupa konflik kepentingan yang akhirnya memperkaya diri sendiri. Bela negara juga memiliki beberapa nilai dasar, tepatnya 5 nilai dasar. Nilai yang pertama adalah cinta tanah air. Ini dapat dibuktikan dengan ada jiwa patriot, berkontribusi terhadap kemajuan, dan juga bangga berbangsa Indonesia. Kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara yang dibuktikan dengan adanya partisipasi aktif dan juga ikut serta dalam pemilihan umum, serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga. Nilai dasar selanjutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini dibuktikan dengan adanya. Nilai dasar selanjutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini dibuktikan dengan kita harus memahami nilai Pancasila, mengamalkan nilai Pancasila, dan juga mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, nilai dasar selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini dibuktikan dengan gemar membantu, bersedia berkorban, dan siap membela bangsa dan negara Indonesia. Dan terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Ini dibuktikan dengan adanya kecerdasan emosional, menjaga kesehatan, bersyukur, dan memelihara jiwa dan raga. Dan terakhir, bela negara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sebagai ASN, implementasi dari bela negara ini bisa kita laksanakan dengan memenuhi nilai-nilai dasar ASN, diantaranya memegang teguh ideologi Pancasila
setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan selain itu juga, implementasi bela negara dapat dibuktikan dengan melaksanakan fungsi ASN. Fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa.